presensinya di akhir. Oke, kita mulai kuliah kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga sudah bangun semua, sudah segar semua, sudah sarapan. Kita mau mulai kuliah hari ini ya. Sebelumnya, kembali lagi saya ucapkan mohon maaf karena terpaksa kita ganti jadwalnya, seharusnya hari Senin jadi hari ini karena memang hari Senin kemarin saya ada berhalangan untuk mengajar gitu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Badan POM dan registrasi obat. Jadi ada kaitannya antara Badan POM dan registrasi obat. Registrasi obat itu adalah salah satu tugas dari yang dilakukan oleh Badan POM, itu di sini sudah tahu ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, jadi Badan POM sebagai Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan ada kaitannya dengan kefarmasian atau ilmu farmasi gitu. Ya, sebelumnya minggu kemarin sudah kita bahas setelah UTS itu dari jenis-jenis sediaan, kemudian sampai kepada nanti kita akan membahas tentang peran apoteker di rumah sakit, apotik, dan industri. Itu nanti kita teman-teman minggu depan akan mempresentasikannya. Dan hari ini kita bahas tentang Badan POM dan registrasi obat. Sebelumnya kita harus tahu dulu siapa sih Badan POM itu. Kenapa ada kaitannya Badan POM itu, kenapa harus kita pelajari di farmasi ini terkait tentang Badan POM? Itu karena Badan POM adalah sebuah lembaga pemerintahan non-kementerian yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat. Jadi kaitannya kenapa dia berkaitan dengan kita? Seorang farmasis ya karena ada kaitannya dengan terkait obat di sana. Jadi Badan POM ini melakukan pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, perundang-undangan sudah diatur juga sama Kementerian Kesehatan kita gitu. Jadi Badan POM ini tugasnya yaitu mengawasi obat dan makanan gitu. Jadi akhirnya dia akan menjamin bahwa setiap obat atau makanan yang masuk dan kosmetik ya dan yang beredar di masyarakat itu sudah aman gitu. Nah, apa saja tugas Badan POM? Tugas dan fungsinya. Yang pertama, Badan POM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan, ya. Terus obat dan makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Jadi yang ada kaitan, jadi nggak cuma obat sama makanan gitu. Yang masuk dalam kategori yang diawasi oleh BPOM itu, walaupun secara garis besar dia mengatakan bahwa obat dan makanan, tetapi definisi obat dan makanan yang diawasi oleh BPOM di sini adalah ini tadi, obat, bahan obat juga termasuk, psikotropik, narkotika juga diawasi oleh Badan POM, bahan-bahan atau zat-zat prekursor, zat adiktifnya yang zat-zat yang menyebabkan ketergantungan, obat tradisional pun juga diawasi oleh BPOM, suplemen kesehatan juga diawasi oleh BPOM, kosmetik jelas juga diawasi oleh BPOM, dan pangan olahan. Nah, untuk fungsinya, Badan POM memiliki 11 fungsi. 11 fungsi yang 11 fungsi Badan Pengolahan Obat dan Makanan. Yang pertama, penyusunan kebijakan nasional. Jadi sifatnya nasional ya. Badan POM yang ada di Samarinda ini berarti Badan POM yang bertugas untuk mengawasi obat dan makanan yang ada di Samarinda. Tapi pusatnya tetap adalah di Jakarta misalnya. Jadi dia itu sifatnya nasional. Jadi setiap daerah di seluruh Indonesia tuh ada Badan POM-nya sendiri. Oke. Terus yang kedua, pelaksanaan kebijakannya. Selain Badan POM juga menyusun kebijakan, Badan POM juga yang melaksanakan kebijakan nasional itu di bidang pengawasan obat dan makanan. Misalnya ada beberapa kebijakan yang diatur dalam kandungan kosmetik yang mengandung
bahan aktif AHA harus sekian, harus mempunyai kadar yang dibatasi. Nah, itu kan kebijakan. Nah, beliau juga ketika membuat kebijakan itulah nanti yang dilaksanakan oleh BPOM itu sendiri gitu dalam bidang pengawasan obat dan makanan. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Jadi Badan POM itu tidak hanya melakukan pengawasan pada saat sebelum. Jadi sebelum izin edar diberikan pada suatu badan usaha atau pada suatu industri farmasi yang mau menciptakan suatu obat atau memasarkan suatu obat, dia juga mengawasi setelah beredarnya gitu. Jadi nanti setelah obat itu diedarkan akan ada tetap pengawasan dari Badan POM gitu. Kemudian pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan setelah beredar, sama ya kayak tadi. Kemudian fungsi selanjutnya koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah. Biasanya ini ada kaitannya sama instansi daerah, misalnya Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan di tiap daerah gitu. Jadi ada koordinasi. Jadi pelaksanaannya itu kadang-kadang berbarengan, ada kerjasama, misalnya mau melakukan pemeriksaan di apotik A. Jadi bekerja sama misalnya bersama dengan petugas Dinas Kesehatan untuk memeriksa atau melakukan pengawasan obat di apotik A tersebut. Jadi BPOM bersama Dinkes melakukan pengawasan. Jadi bisa aja nggak sendiri, jadi ada koordinasinya gitu. Terus pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat yang rutin memberikan pelatihan atau seminar-seminar terkait pengawasan obat kepada apotek-apotek atau puskesmas-puskesmas, itu juga tugas fungsi dari Badan POM. Terus pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Jadi juga melakukan penindakan pelanggaran. Pelaksanaan penindakan tersebut terhadap pelanggaran ketentuan pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan. Itu juga melakukan pelaksanaannya gitu ya. Oke. Terus pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan POM. Juga ada pengelolaannya, ada laporannya nanti kepada Kementerian Kesehatan. Pengawasan atau pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM, juga melakukan pelaksanaan dan pengawasan di lingkungan BPOM, internal BPOM sendiri, dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substansif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM. Oke, sampai sini paham ya tugas dan fungsinya Badan POM? Paham? Tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Nah, terus ada yang namanya kewenangan. Sudah tahu definisinya, tugas dan fungsinya apa? Fungsinya ada 11, tugasnya ada 3. Kewenangan tugasnya secara general ada 3. Nah, kita masuk kepada kewenangan Badan POM. Jadi, apa saja yang boleh dilakukan oleh Badan POM ini? Gitu. Jadi, tugas yang menjadikan Badan POM ini boleh melakukan ini, apa aja yang boleh dilakukan oleh Badan POM gitu. Yang pertama, menerbitkan izin edar produk dan sertifikat. Jadi Badan POM boleh menerbitkan izin edar produk dan sertifikat produk tersebut sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi pedomannya Badan POM ketika memang ingin menerbitkan suatu izin edar produk pun juga menggunakan beberapa ketentuan perundang-undangan terkait tentang standar dan syarat keamanan dari obat gitu. Terus melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang selanjutnya pemberian sanksi administrasi. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran, Badan POM berwenang untuk memberikan sanksi administrasi, tapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan gitu.
Nah, untuk pengenalan aja, ini struktur organisasi dari Badan POM. Jadi di Badan POM itu ada kepala pengawas Badan POM, jadi kepala intinya pimpinan paling atasnya, kemudian membawahi dua, yaitu inspektorat utama dan sekretariat utama. Dibagi inspektorat itu ada 1 dan 2, kalau di sekretariat ada beberapa biro perencanaan, hukum dan organisasi, kerjasama, terus biro umum dan sumber daya manusia, sampai ke biro hubungan masyarakat dan dukungan strategi pimpinan gitu. Nah, kemudian dari sini kepala badan pengawasan juga langsung membawahi. Jadi ada inspektorat dan sekretaris yang membawahi biro-biro, kemudian membawahi inspektorat utama juga yang di mana inspektorat utama membawahi 2 inspektorat, juga ada 2. Nah, kemudian dari pengawasan kepala Badan POM, pengawas obat langsung itu juga membawahi deputi-deputi. Jadi deputi bidang pengawasan, ada yang narkotika sendiri, ada yang bidang obat tradisional sendiri, ada bagian pengawasan pangan olahan sendiri, kemudian ada bagian bidang penindak. Nah, bidang penindak ini biasanya yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran gitu. Terus kepala badan juga langsung membawahi unit pelaksana di sini. Jadi dia nggak ada atasan yang banyak ya, yang unit pelaksana teknis. Kemudian juga membawahi pusat data dan informasi, pusat pengembangan SDM, kemudian pusat pengembangan pengujian obat, dan pusat riset gitu. Nah, ini juga sebenarnya dan ini juga berkaitan dengan di bawah koordinasi dari sekretariat utama gitu. Jadi ada di Badan POM tuh ada spesies sendiri, mana yang mengawasi narkotika, psikotropika, obat kayak gitu. Mana yang mengawasi obat tradisional dan kosmetik, mana yang mengawasi bahan pangan olahan gitu. Nah, nanti biasanya mau lihat nih ternyata kita di bagian mana ya, Bu? Kalau misalnya farmasi. Bisa kita di bagian misalnya standarisasi, bukan direktoratnya ya, tapi pelaksananya. Jadi bagian pelaksananya. Jadi di pelaksana ini kita bisa terlibat di sana gitu. Terus karena kalau sudah menjabat jadi direktorat yang ini nih, ilmunya udah pengalamannya juga harus ini, dan memang harus mempunyai jam terbangnya harus tinggi kayak gitu. Banyak lah intinya. Jadi peran farmasi di sini banyak sebagai pelaksana. Jadi pelaksana maupun baik standarisasi obat atau narkotika, baik bisa jadi bagian pengembang penguji obat gitu. Banyak di sini, tergantung nanti kita misalnya teman-teman mau berminat ke Badan POM, ya berarti ilmu analisisnya lebih ditingkatkan dan kemudian nanti tinggal ditempatkan di mana nanti di bagian ini. Gitu. Bisa di bagian obat tradisional atau kosmetik, bisa di bagian narkotika psikotropika atau obat, atau bisa bagian pangan olahan, atau bisa juga di riset dan kajian gitu, atau bisa pengujian obat, gitu. Pengembangan dan pengujian obat gitu. Oke, paham sampai sini struktur organisasinya? Cukup tahu, jadi nggak perlu dihafal ya. Jadi cukup tahu aja. Oh, ternyata Kepala Badan POM membawahi sekitar 4 deputi, ada membawahi inspektorat utama yang membawahi 2 inspektorat, ada yang membawahi sekretariat utama yang memiliki 5 biro, gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk kepada kegiatan dalam program pengawasan dan makanan. Jadi banyak Badan POM itu melakukan banyak sekali kegiatan yang berkaitan tentang pengawasan dan pengelolaan obat dan makanan. Gitu. Yang pertama, standarisasi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat aktif. Jadi melakukan standarisasi obat. Nah, karena sekarang ini, karena kan tadi kan tugasnya Badan POM adalah menyusun pedoman, menyusun kebijakan dan yang lain-lain. Nah,
Untuk standarisasi ini, karena sekarang tuh banyak obat-obat yang keluar, data masuk ke Indonesia tanpa terstandarisasi, maka Badan POM juga bertugas untuk melakukan standarisasi obat. Jadi yang boleh masuk produk-produk yang bisa beredar di Indonesia itu standarnya harus sesuai dengan apa yang dibuat oleh Badan POM atau sesuai dengan standarisasi obat narkotika psikotropika dan prekursor dan nggak aktif yang sesuai dengan Badan POM gitu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat dan mutu suatu produk ini sebagai acuan dalam penilaian produk gitu loh. Jadi adanya standarisasi ini sebagai acuan untuk penilaian produk. Nah, endingnya nanti akan menjamin keamanan produk tersebut untuk dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia gitu. Nah, sebagai acuan dalam penilaian produk sebelum diizinkan beredar di Indonesia dan dalam pengawasan obat di peredaran yang dilakukan melalui pengujian di laboratorium terhadap sampel produk yang beredar. Jadi harus sesuai dengan standar dari Badan POM. Kalau memang ternyata standar keamanan, mutunya dan khasiatnya sudah sesuai dengan produk-produk yang ada di Indonesia, yang beredar di Indonesia, maka produk tersebut bisa beredar di Indonesia. Jadi sekali lagi, ending dari standarisasi yang dilakukan oleh Badan POM ini adalah tujuannya untuk menjamin keamanan dan mutu dari produk tersebut yang akan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Gitu. Yang kedua, Badan Pengawasan Obat dan Makanan bertugas melakukan pengawasan pengelolaan obat. Kaitannya itu salah satunya adalah untuk menilai keamanan dari produk. Jadi ada kaitannya sama pengelolaan obat prekursor, psikotropik, dan narkotik di farmasi. Kan kemarin juga kenapa ada standarisasi dari produk-produk atau obat-obat yang beredar di Indonesia untuk menjamin keamanan. Sampai pengawasannya tuh dilakukan sampai pada tahap standar pengelolaan obatnya gitu. Jadi untuk yang paling membahayakan adalah peredaran obat narkotika dan psikotropika ya. Jadi pengelolaan obat ini atau narkotika psikotropika ini harus diawasi atau harus sesuai dengan standar keamanan dalam perundang-undangan. Nah, standarnya apa? Pertama, persyaratannya obat narkotika psikotropika dan prekursor farmasi yang diedarkan harus memiliki izin edar. Itu termasuk standarisasi keamanannya. Jadi kalau sudah izin edar keluar, berarti obat-obat tersebut yang beredar itu sudah masuk pada standar dari yang dilakukan oleh Badan POM. Gitu. Kemudian obat narkotika psikotropika, dan prekursor farmasi yang diedarkan harus memenuhi syarat keamanan, khasiat, dan mutu. Nah, dari pengelolaannya, standar keamanan dan mutu itu juga berkaitan dengan bagaimana pengelolaan obat-obat narkotika psikotropika di farmasi gitu ya. Nah, jadi pengadaan, misalnya kalau pengadaan untuk kita bahas sedikit tentang cara pengelolaan narkotika psikotropika yang ini nanti proses inilah nanti yang akan diawasi oleh Badan POM gitu. Nah, pengelolaannya yaitu terkait dengan pengadaan. Untuk pengadaan narkotika dan psikotropika atau bahan prekursor di farmasi, itu ada sedikit perbedaan dengan pengadaan obat-obat yang lain yang tidak memiliki efek adiktif atau bukan termasuk obat narkotika psikotropika. Jadi kalau ada obat di apotek misalnya atau di farmasi, instalasi farmasi itu ada kaitannya dengan narkotika psikotropika, memiliki pengadaan yang berbeda. Misalnya untuk pengadaan narkotika dan psikotropika, pemesanannya dilakukan dengan surat pesanan yang langsung harus ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab apotek. Ya, apoteker penanggung jawabnya tidak boleh diwakilkan dan pemesanannya itu menggunakan surat pesanan tiga lembar, 3 lapis gitu, tiga kopian kayak gitu. Jadi beda kalau misalnya kita mau melakukan surat pesanan obat-obat
non narkotik dan non psikotropik. Jadi lebih detail gitu untuk pemesanannya. Dalam pengadaannya juga harus ada pencatatan di mana kapan obat itu datang sampai kepada obat itu keluar gitu. Jadi pencatatan administrasi terkait obat masuk dan obat keluar psikotropika dan narkotika itu dalam pengelolaannya harus detail ya. Kemudian ada namanya setelah obat dipesan masuk, kemudian obatnya diterima, kemudian dalam penerimaannya pun juga harus sesuai dengan data sebenarnya, tidak boleh diwakilkan atau memang kecuali memang wewenangnya dilimpahkan gitu. Kecuali memang pokoknya yang berwenang yang menerima obat psikotropika dan narkotika. Dicatat obatnya, kemudian disimpan. Tempat penyimpanan obat narkotika psikotropika pun juga berbeda dengan obat-obat non narkotika, non psikotropika. Jadi penyimpanannya juga harus di lemari khusus dengan kartu stok sendiri, pencatatannya yang rapi dan tidak boleh gampang diakses. Jadi tidak boleh gampang diakses oleh siapapun gitu. Terus untuk penyerahan obat narkotika psikotropika diberikan edukasi kepada pasien bahwa diberikan pemberian informasi obat yang kalau perlu sangat detail karena memang obatnya memiliki efek samping yang ketika penggunaannya disalahgunakan maka akan menyebabkan efek toksik yang tidak diinginkan gitu. Terus pengembaliannya ini artinya pengembalian kepada industri farmasi gitu. Misalnya ada obat narkotika psikotropika yang ED gitu misal. Itu akan dikembalikan ke industri atau distributornya dengan beberapa ketentuan sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan. Kemudian pemusnahannya dan pelaporannya harus detail. Jadi untuk pelaporannya pun juga narkotika psikotropika itu memiliki dilakukan laporan langsung melalui aplikasi atau melalui web. Jadi namanya SIPNAP. Jadi nanti seorang apoteker pengelola narkotika psikotropika harus melaporkan setiap bulan narkotika psikotropika yang masuk dan keluar di apoteknya. Itu laporannya langsung masuk ke Kementerian Kesehatan atau Badan POM kayak gitu. Nah, pelaporannya harus detail. Misalnya ada obat kodein masuk 10 box gitu ya, udah 10 box. Ketika keluar misalnya ada selisih, nah nggak boleh ada selisih kalau misalnya dalam pengelolaan obat psikonarkotika itu nggak boleh ada selisih, obat harus sesuai dengan obat yang keluar sama obat yang sisanya berapa gitu. Paham ya sampai sini? Oke. Tugas yang kedua yang dilakukan oleh kegiatan yang dilakukan oleh Badan POM yang kedua adalah pengawasan produksi obat narkotika psikotropika dan prekursor. Itu kurang lebih sama untuk menghasilkan obat yang aman. Tujuannya itu pokoknya intinya yang dilakukan Badan POM itu adalah menjamin bahwa setiap obat, makanan, kosmetik yang beredar di masyarakat itu sudah terjamin keamanannya gitu. Ya, pengawasan produksi ini untuk menghasilkan obat yang aman, berkhasiat dan bermutu. Jadi Badan POM juga melakukan pengawasan produksi. Jadi nggak cuma melakukan pengawasan pada obatnya, juga melakukan pengawasan pada proses produksinya. Makanya adalah yang kemarin kita bahas CPOB, cara pembuatan obat yang baik, cara produksi obat yang baik. Cara produksi obat yang baik. Nah, para pelaku usaha yaitu industri farmasi dalam menerapkan peraturan perundangan terkait CPOB. Jadi patokannya yang dilakukan oleh industri farmasi itu adalah CPOB pedomannya. Dalam mendukung hal tersebut, Badan POM senantiasa melakukan pengawasan pre dan post market. Jadi sebelum diedarkan sama setelah diedarkan itu terhadap sarana produksi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor agar kesadaran serta kemampuan industri farmasi untuk secara proaktif melakukan self-improvement dalam pemenuhan CPOB yang ditingkatkan. Jadi
Badan POM juga ada kaitannya dengan CPOB, yaitu untuk melakukan pengawasan pada pelaku usaha dalam memproduksi obat-obat narkotika, psikotropika, dan prekursor. Oke. Terus melakukan dalam prosesnya, dalam proses pengawasan ini, petugas dapat melakukan pemeriksaan berwenang untuk yaitu memasuki setiap tempat yang diduga dalam kegiatan pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psiko, dan prekursor farmasi untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pengelolaan obat, bahan obat. Gitu. Kemudian membuka dan meneliti kemasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, kemudian memeriksa dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan pengelolaan obat. Yang terakhir, mengambil gambar dan foto seluruh atau sebagian fasilitas dan peralatan digunakan dalam pengelolaan obat. Jadi tugasnya dalam pengawasan obat narkotika psikotropika yang dilakukan BPOM adalah yang tadi saya sebutkan. Sanksi, kalau misalnya ada sanksi peringatan tertulis, ada penghentian sementara kegiatan, ada pencabutan izin. Jadi biasanya kalau misalnya baru ditemukan satu kali keanehan, itu akan diberikan sanksi tertulis. Jadi baru sanksi tertulis. Tapi kalau memang baru ulang-ulang dilakukan kesalahan tersebut yang sama, maka akan masuk tahap sanksi selanjutnya, yaitu penghentian sementara kegiatan kefarmasian misalnya, atau sampai kepada pencabutan izin. Ini pencabutan izin instansi, ya. Nah, yang ketiga, pengawasan distribusi dan pelayanan obat. Standarisasi obat juga standarisasi tadi tugasnya standarisasi obat. Kemudian pengawasan terhadap produksinya. Sekarang pengawasan terhadap distribusi dan pelayanan obatnya. Nah, pelaksanaan sistem jaminan kualitas melakukan CPOB yang diterapkan oleh industri farmasi belum cukup memberikan jaminan obat. Jadi walaupun sudah lolos CPOB, belum cukup. Jadi harus sampai kepada tahap distribusi obat yang baik. Jadi harus sampai ke tahap pada cara distribusi obat yang baik. Oke. Saya ulang ya, pelaksanaan sistem jaminan kualitas melalui CPOB yang diterapkan oleh industri belum cukup memberikan jaminan bahwa obat termasuk narkotika psikotropika itu tetap aman, berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat apabila tidak dijaga kualitasnya selama berada di jalur distribusi sampai dengan penyerahan. Jadi makanya dibutuhkan di sini adalah adanya CDOB. Jadi distribusinya pun juga tetap harus diawasin sehingga obat itu ketika sampai ke tangan masyarakat dan dikonsumsi oleh pasien itu tetap terjamin mutu dan keamanannya gitu. Terus selanjutnya yaitu kegiatannya pengawasan keamanan mutu ekspor impor obat. Jadi nggak cuma obat yang ada di Indonesia, yang beredar di Indonesia aja, juga obat yang diekspor dan impor kayak gitu. Nah, untuk nanti kita akan bahas ya tentang registrasi obat ekspor dan impor. Jadi ada perbedaannya. Pengawasan pemasukan juga dilakukan terhadap obat jadi yang diimpor untuk memastikan bahwa obat diimpor dan diekspor, bahwa obat yang disimpan adalah obat yang memiliki nomor izin edar dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor. Itu juga berlaku untuk obat yang akan diekspor. Kayak gitu.
Nah, standarisasi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Jadi selain melakukan standarisasi terhadap obat, narkotika, psikotropika, juga melakukan standarisasi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik gitu. Pada tugas ini, BPOM melakukan penyusunan standar obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang baru atau melakukan revisi terhadap standar yang menyesuaikan dengan tantangan regional dan global. Misalnya ada kosmetik yang ternyata dulunya dia nggak menambahkan ingredient Centella asiatica gitu. Ternyata dia mau membuat formulasi baru dengan formulasi yang lama, dia mau menambahkan ingredient yang baru. Nah, itu bisa dilakukan standarisasinya oleh Badan POM gitu. Terus pengawasan kosmetik. Jadi melakukan juga pengawasan kosmetik. Jadi kosmetik nggak cuma obat yang beredar. Jadi kosmetik yang beredar di Indonesia itu juga dilakukan pengawasan oleh Badan POM gitu. Upaya peningkatan pengawasan kosmetik di peredaran. Jadi karena kosmetik pun juga banyak yang dipalsukan, banyak kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya, banyak kosmetik yang dijual belikan tanpa ada izin edar. Itu menyebabkan produk-produk tersebut bila digunakan itu tidak bisa menyebabkan kerusakan atau kerugian pada masyarakat. Makanya pengawasan kosmetik itu perlu dilakukan dan itu dilakukan oleh Badan POM. Upaya peningkatan pengawasan kosmetika di peredaran difokuskan pada pemberdayaan konsumen yang mempunyai resiko tinggi terpapar kosmetik ilegal. Jadi Badan POM untuk kosmetik memfokuskan pada konsumen yang resiko terpapar. Itu artinya adalah konsumen-konsumen yang biasanya di lingkungan yang memang kadang banyak ada transaksi kosmetik ilegal, kosmetik yang mengandung bahan berbahaya gitu. Jadi kadang memang Badan POM itu melakukan pengawasan dengan mengambil sampel di daerah-daerah yang misalnya ada banyak daerah padat penduduk gitu yang butuh kosmetik yang murah tapi memberikan efek yang cepat gitu. Nah, juga jadi fokusnya selain kepada konsumen yang mempunyai risiko tinggi, juga fokus terhadap pelaku usaha UMKM kosmetik yang mengedarkan kosmetika di peredaran agar tidak memanfaatkan keadaan demi mencari keuntungan. Jadi sekarang kan banyak tuh UMKM yang menghasilkan beberapa kosmetik yang walaupun belum ada izin edarnya sudah mulai dipasarkan begitu. Nah, makanya itu juga dilakukan pengawasan oleh Badan POM. Terus pengembangan pengujian obat dan makanan. Jadi selain Badan POM itu melakukan proses pengawasan, terus melakukan pemberian izin edar, standarisasi, pengawasan pada produksi, pada distribusi, Badan POM juga melakukan kegiatan pengembangan pengujian obat dan makanan. Itu juga melakukan pengujian dalam rangka menjamin keamanan manfaat dan mutu produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia. Melakukan pengembangan pengujian itu melalui pre-market dan tadi sudah kita bahas pre-market dan post-market. Jadi setelah diberikan izin edar misalnya nih produk bisa diedarkan, kemudian setelah diedarkan bukan berarti Badan POM sudah lepas tangan, enggak. Nanti beberapa bulan atau beberapa saat gitu misalnya akan melakukan pengecekan kembali setelah dijual misalnya setelah beredar dan digunakan oleh masyarakat. Misalnya kalau kosmetik dicek, diambil sampel ketika yang beredar itu sama nggak sama yang kemarin diuji atau diuji sebelum izin edarnya keluar gitu, harus sama. Kalau ternyata setelah diedarkan banyak memberikan mudarat atau memberikan efek yang merugikan pada masyarakat, maka akan diuji ulang gitu bahan-bahan atau obat serta kosmetik, obat dan makanan yang diberikan izin edar tadi gitu.
Riset dan kajian di bidang obat dan makanan. Riset dan kajian dilakukan untuk mendukung kebijakan dan penguatan sistem pengawasan obat dan makanan. Riset dan kajian yang dilakukan dapat menghasilkan data, informasi atau rekomendasi bagi kebijakan yang dapat menjadi baseline, juga data penunjang dalam penyusunan kebijakan. Gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah registrasi obat. Tugas yang ada kaitannya dengan kita juga, yaitu penting juga bagian hal yang penting dalam proses peredaran obat di Indonesia. Nah, obat yang diedarkan di wilayah Indonesia sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar. Izin edar diberikan oleh Menteri. Menteri melimpahkan pemberian izin edar kepada kepala badan. Kepala badan tersebut adalah kepala badan yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat. Jadi sebenarnya registrasi itu dilakukan oleh Menteri Kesehatan, tetapi dalam prosesnya Menteri Kesehatan melimpahkan tugas ini, pemberian izin ini kepada kepala badan POM. Jadi sebagai penanggung jawab gitu. Nah, definisinya apa? Registrasi obat adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi obat untuk mendapatkan izin edar gitu. Jadi sebelum obat itu diedarkan, setelah diproduksi misalnya suatu instansi farmasi memproduksi suatu obat dengan merek obat A, maka sebelum dia beredar, maka harus diuji dulu oleh Badan POM sesuai dengan misalnya mutunya, kemudian kemudian keamanannya, khasiatnya harus diuji dulu untuk memastikan bahwa obat itu ketika beredar nanti memberikan manfaat kepada masyarakat. Ya, selanjutnya apa saja kriteria izin edar? Nah, kriteria izin edar yang pertama khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai. Ya, khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui adanya percobaan hewan uji atau uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Ya, untuk uji, jadi sebelum obat itu beredar atau obat makanan itu khususnya obat ya, obat atau kosmetik itu beredar, maka minimal mereka harus melewati uji klinis, uji praklinis dan uji klinis juga bisa dilakukan. Misalnya tahap pertama dilakukan untuk melihat efek obatnya benar atau tidak. Misalnya obatnya sebagai obat pengurang nyeri, ya itu harus diuji dulu. Misalnya melalui hewan. Jadi harus diuji dulu melalui hewan. Kalau memang ternyata terbukti berhasil memang obat itu berkhasiat seperti yang disebutkan oleh industri yang memproduksi, maka dilanjutkan mungkin menggunakan uji klinis fase 1, 2 sampai ke 4 gitu. Nah, kemudian kriteria selanjutnya yaitu mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai dengan cara pembuatan obat yang baik, yaitu pedoman CPOB, spesifikasi dan metode pengujian terhadap semua bahan yang digunakan, serta produk jadi dengan bukti yang sahih. Jadi pedomannya juga pakai CPOB. Kriteria selanjutnya, penandaan berisi informasi yang lengkap dan objektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional, dan aman. Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Ya, jadi harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terus untuk kriteria yang lain, khusus untuk psikotropika harus memiliki keunggulan dan kemanfaatan dan keamanan dibandingkan dengan obat standar dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia. Jadi harus ada efek khususnya gitu, nggak boleh cuman hanya sebagai suplemen. Kalau untuk psikotropika kayak gitu, hanya untuk memelihara, nggak harus ada efek khususnya. Khusus kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian harus dilakukan uji klinik di Indonesia.
Ada syarat-syarat untuk beberapa obat. Ada obat dalam negeri, ada obat impor, ada obat ekspor. Itu punya syarat registrasi yang berbeda-beda. Yang pertama, persyaratan registrasi obat dalam negeri, jadi obat di dalam negeri. Registrasi obat produksi dalam negeri hanya dilakukan oleh industri farmasi yang memiliki izin industri farmasi yang dikeluarkan oleh menteri. Jadi harus ada. Jadi kalau mau buat obat yang diproduksi dalam negeri harus punya industri, dan industrinya pun juga memiliki izin yang dikeluarkan oleh menteri. Industri farmasi wajib memenuhi persyaratan CPOB. Terus pemenuhan persyaratan CPOB dibuktikan dengan adanya sertifikat CPOB yang dikeluarkan oleh kepala badan, jadi kepala badan POM. Jadi sebagai penanda bahwa industri tersebut memenuhi persyaratan CPOB, maka industri tersebut memiliki sertifikat CPOB, gitu ya. Kemudian untuk yang lain, persyaratan registrasi obat narkotika. Tadi kan obat yang berada di dalam negeri. Ini registrasi obat narkotika. Untuk registrasi obat narkotika, khusus untuk registrasi obat narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi yang memiliki izin khusus. Jadi beda ya. Nggak semua industri farmasi itu bisa memproduksi obat narkotika. Jadi hanya industri khusus yang bisa memproduksi obat narkotika. Misal Kimia Farma. Kimia Farma adalah salah satu industri farmasi yang boleh memproduksi obat golongan narkotika. Nah, industri farmasi tersebut juga wajib memenuhi persyaratan CPOB dan sama juga bukti bahwa industri tersebut memenuhi persyaratan CPOB, yaitu dari sertifikat CPOB tadi. Kemudian ada persyaratan registrasi obat kontrak. Nah, ini belum tahu ya kalau obat kontrak. Obat kontrak itu seperti apa sih, Bu? Misal, ada satu industri yang dia mau memproduksi obat. Nah, tetapi ada kendala di industrinya, misalnya alatnya atau belum memadai bisa memproduksi. Nah, dia akan mengontrak industri yang lain yang memiliki alat yang memadai, kemudian nanti obat tersebut akan diproduksi oleh industri tersebut, tapi tetap kepemilikannya tetap oleh industri yang pertama, gitu. Nah, registrasi obat kontrak hanya dapat dilakukan oleh pemberi kontrak dan melampirkan dokumen kontrak. Pemberi kontrak adalah industri farmasi. Industri farmasi pemberi kontrak wajib memiliki izin industri farmasi dan sekurang-kurangnya memiliki satu fasilitas produksi sediaan lain yang telah memenuhi persyaratan. Industri pemberi kontrak bertanggung jawab atas mutu obat jadi yang diproduksi berdasarkan kontrak. Nah, penerima kontrak adalah industri dalam negeri yang wajib memiliki izin industri farmasi dan telah menerapkan CPOB untuk sediaan yang dikontrakkan. Ya, jadi ada misalnya obat A. Industri A tidak mampu memproduksi obat A di industrinya. Jadi dia mengontrak industri yang lain yang memiliki alat atau memang alat produksi yang lebih lengkap. Jadi dia memberikan kontrak, tetapi tetap handle atau memang ketentuan-ketentuannya itu yang memenuhi persyaratan harus yang diurus oleh pemberi kontrak atau industri farmasi yang mau membuat obat tersebut di industri farmasi yang lain, kayak gitu. Paham ya? Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu untuk persyaratan registrasi obat impor. Nah, kalau untuk obat impor diutamakan untuk obat program kesehatan masyarakat, obat penemuan baru, dan obat yang dibutuhkan tapi tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Ini mirip seperti vaksin kita ya, vaksin COVID, Sinovac dan yang lain-lain yang memang kita dapat dari luar negeri kayak gitu, yang nggak bisa diproduksi di sini gitu.
Registrasi obat impor dilakukan oleh industri farmasi dalam negeri yang mendapatkan persetujuan tertulis dari industri farmasi di luar negeri. Ya, kemudian persetujuan tertulis tersebut harus mencakup alih teknologi dengan ketentuan paling lambat dalam jangka waktu 5 tahun harus sudah dapat diproduksi di dalam negeri. Nah, ketentuan di atas dikecualikan untuk obat yang masih dilindungi paten. Nah, industri farmasi di luar negeri tersebut wajib memenuhi persyaratan CPOB. Jadi walaupun dia obat impor, dia itu wajib walaupun diproduksi di luar negeri, dia industri farmasi itu wajib memenuhi persyaratan CPOB. Nah, pemenuhan persyaratan CPOB bagi industri farmasi sebagaimana dimaksud di atas harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai. Atau jika diperlukan dilakukan pemeriksaan setempat oleh petugas yang berwenang. Gitu. Dokumen tersebut harus dilengkapi dengan data inspeksi terakhir paling lama 2 tahun yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Ketentuan tentang cara pemeriksaan tersebut ditetapkan oleh kepada Badan POM. Nanti ini alurnya ya ketika memang ada registrasi bahan obat nanti akan dijelaskan ketika memang ada pelaporan atau ingin registrasi obat impor. Selanjutnya, tadi ada obat impor, sekarang ada obat ekspor. Registrasi obat ekspor itu adalah registrasi obat khusus untuk ekspor hanya dilakukan industri farmasi. Obat khusus untuk ekspor harus memenuhi kriteria khasiat, keamanan dan mutu. Nah, jadi sebelum diekspor itu harus memenuhi khasiat, keamanan dan mutu. Nanti ketika masuk ke negara lain misalnya juga sesuai dengan peraturan dari negara tersebut kayak gitu. Dikecualikan dari ketentuan di atas bila ada persetujuan tertulis dari negara tujuan gitu. Jadi keluar obat tersebut diproduksi di Indonesia kemudian diekspor. Sebelum diekspor pun juga tetap harus memenuhi syarat keamanan dan mutu. Nah, ketika nanti masuk ke dalam negara tujuan, nanti harus menyesuaikan lagi sama peraturan di negara tujuan tersebut gitu. Terus untuk persyaratan obat yang dilindungi paten. Nah, registrasi obat dengan zat yang dilindungi paten di Indonesia hanya dilakukan oleh industri dalam negeri pemegang hak paten. Jadi obat paten pun itu juga beda registrasinya. Sebelum hak paten hilang, kalau hak patennya habis, nanti registrasinya juga berbeda. Nah, yang pertama, hak paten harus dibuktikan dengan sertifikat paten. Jadi dipatenkan dulu, ada sertifikat paten, baru bisa mengurus registrasi untuk obat yang dilindungi paten. Registrasi obat dengan zat berkhasiat yang dilindungi paten di Indonesia dapat dilakukan oleh industri dalam negeri, bukan pemegang hak paten. Registrasi dapat diajukan 2 tahun sebelum berakhir perlindungan hak paten. Dalam hal registrasi sebagaimana dimaksud di ayat 2 tadi, registrasi obat yang poin kedua, obat yang bersangkutan hanya boleh diedarkan setelah habis masa perlindungan paten atau obat inovator. Gitu. Oke, selesai. Ada pertanyaan? Selesai materi kita hari ini. Ada pertanyaan? Nanti untuk pertemuan terakhir, saya coba untuk mengangkat beberapa kasus. Kita akan diskusi di situ. Jadi kita akan tanya jawab ya. Kemudian kalau sempat nanti ada kuis di pertemuan terakhir. Jadi ini kan minggu depan presentasi dulu, baru kemudian pertemuan terakhir kita ada beberapa kasus yang saya angkat terkait misalnya beberapa simulasi terkait peran-peran apoteker di apotik, di rumah sakit, dan yang lain-lain. Gitu. Adakah pertanyaan teman-teman? Baik, materi kita sudah selesai hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan presensi dulu.
Presensi ya teman-teman ya. Iya, Bu. Andi Sridianti, Hadir, Bu. Andrea Nur, Hadir Ibu. Asmaria, Hadir, Bu. Risma Aulia, Hadir, Bu. Dina Ramatika, Hadir, Bu. Fildayanti, Filda, Hadir, Bu. Ike Wulandari, Nadia Eka, Hadir, Bu. Nurindiani, Rahmawati, Hadir, Bu. Silviana Dewi. Hadir, Bu. Oke. Hadir semua. Oke. Ada pertanyaan terkait tugas? Ada pertanyaan nggak? Ibu, Hmm? saya ingin bertanya, Bu. Mm-mm. Untuk semuanya BPOM itu sudah pasti halal, Kak, Bu, atau bagaimana, Bu? Kalau halal itu dari MUI. Kalau BPOM itu wewenangnya hanyalah menyatakan bahwa obat itu aman dikonsumsi. Obat, makanan itu aman, khasiatnya, mutunya sudah terjamin gitu dari BPOM. Jadi kalau kehalalan itu biasanya dari MUI wewenangnya gitu. Gitu. Ibu, Gimana? izinnya, Boleh. itu kan tugas kita berkelompok, Bu. 3 orang yang bikin makalah itu. Hmm. Nah, itu kan nanti dijadikan PPT. Itu nanti yang presentasi yang 3 orang itu kan, Bu? Iya, nanti 3 orang itu. Semuanya dapat, Bu? Maksudnya? Semuanya presentasi maksudnya, Bu? 1 orang yang presentasi, nanti kan tanya jawab. Seperti kemarin dijawab, tanya jawab. Kalau gini besok teknisnya kita buat aja, kan itu bertiga ya, 1 kelompok ya, 3 atau 4? 3, Bu. 3. Ada berapa makalah sih? 3 kan? Iya, 3 Bu. kan? Itu nanti kalian aja yang nunjuk siapa yang presentasi sama siapa yang moderator gitu. Jadi nanti saya cukup mengawasi kalian presentasi aja, sama nanti membimbing tanya jawabnya kalau memang perlu ada yang dibenarkan gitu. Ya, jadi nggak perlu saya tunjuk lagi siapa yang presentasi. Ya, Iya, Bu. salah satu aja yang presentasi, tapi nanti sisanya misalnya yang presentasi si Silvi misalnya, nanti yang moderatornya Rahmawati, nanti siap teman-temannya Nadia sama Nurinda yang harus jawab gitu, biar adil nanti ngomongnya gitu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Ya, paham? Paham, Bu. Oke, nanti di pertemuan terakhir kita coba nge-review materi-materi
untuk persiapan UAS juga, kita nge-review beberapa materi setelah UTS, saya adakan kuis, nanti sama kita ngebahas beberapa kasus. Jadi nanti kita ada diskusi aja, bukan tanya jawab yang harus benar gitu, enggak. Jadi diskusi aja terkait kasus peran apoteker di apotik atau di rumah sakit, di klinik atau di puskesmas dan industri. Nanti baru ada kuis di akhir pertemuan gitu ya. Jadi itu sampai setelah minggu terakhir kita masuk ketemu gitu. Itu PPT yang dari UTS udah Ibu kirim di grup Kak, Bu? Kayaknya sudah saya kirim ke semua deh. Belum ya? Belum, Bu. Belum ada. Oh iya, belum semua. Sebentar. Ini saya kirim sebentar. Berarti yang kemarin diskusi sudah. Perjalanan obat juga sudah. Pengembangan obat juga sudah. Berarti yang ini aja kan yang belum? Pertemuan ini? Yep. Yang lainnya udah kan? Oke. Oh ya, minggu kemarin Bu kayaknya belum dikirim, Bu. Minggu kemarin. Oh iya, sebentar. Aduh, salah. Yang 12. Minggu kemarin tuh apa ya? Sebentar. Oh iya, minggu kemarin belum. Saya udah nggak ada hutang lagi kan ya untuk pertemuan? Iya, Bu. Udah semua. Udah sesuai dengan jadwalnya kan? Iya, Bu. Minggu depan sudah kembali. Oke. Oke. Oke, masih ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhir. Ya. Berarti minggu depan itu yang untuk presentasi itu ada khususnya ya Bu, moderator, terus Nanti kalau minggu depan itu hari Senin kalian presentasi. Nanti nunjuk sendiri siapa yang presentasi sama siapa yang jadi moderator. yang presentasi bisa lebih dari satu orang Kak Bu? Atau Satu aja. itu aja? Satu aja. Ada lagi pertanyaan? Mungkin sudah cukup Bu. Sudah cukup ya. Kalau nggak ada, saya akhiri ya teman-teman ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Lebih cepat ini daripada waktunya. Mohon maaf lebih cepat daripada waktunya karena memang nggak ada pertanyaan dari teman-teman. Saya akhiri, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa teman-teman pahamin, bisa dibaca-baca ulang lagi. Kalau nggak paham, nanti bisa tanya ke saya kembali gitu ya, di Japri, atau kalau memang mau lihat
tambahan informasi, bisa lihat di Google juga, bisa tambah sering baca, tambah banyak yang kalian tahu gitu ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Senin. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama-sama. Saya izin live ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Minyak pasti tidur ini. Recordnya matiin dulu.